Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi hari ini, kita semakin diberkati olehnya, dan berkat itu membawa kita kepada keselamatan. Mari saudaraku kita awali dengan doa. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang menyembah Engkau dengan syukur di pagi hari ini, dengan percaya bahwa Engkau ada memberkati kami. Sehingga lewat berkat-Mu, kami dimampukan untuk mengerti dari apa yang kami baca dan kami renungkan lewat firman-Mu. Sehingga dengannya kami semakin setia melakukan hal-hal yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami yang adalah firman itu sendiri, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 15. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu hidup yang kekal. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang hidup yang kita lakoni atau kita perankan, maka tentu di sana ada harapan atau keinginan yang biasa orang pintar sebut cita-cita. Itu selalu mau dibawa kepada sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi. Bisa kita bahasakan sesuatu yang sempurna. Sempurna dalam pengertian betul-betul mengalami keabadian yang memberikan kesejahteraan, kebahagiaan. Jadi kesempurnaan itu identik dengan sesuatu yang bahagia, sesuatu yang sejahtera. Nah, dalam konteks iman Kristen, hal-hal tersebut kita bahasakan dengan hidup kekal atau mengalami keselamatan di dalam Kristus. Nah, saya pikir ini sesuatu yang baik Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan di pagi hari ini, karena betul kita mengakui tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan kehidupan yang kekal, ya. Atau seperti yang tertulis di tema kita, hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu berarti kita berada di surga, tempat di mana kita dijaminkan hanya mengalami sesuatu yang bahagia saja, tidak ada derita di sana. Sesuatu yang sejahtera, artinya tidak ada gumul, tidak ada juang lagi, tidak ada jerih lelah lagi, ya. Nah, ini yang kemudian menjadi spirit bagi manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu, untuk terus membangun angan, harapan dan cita damba kita, supaya kita boleh memiliki sorga atau masuk ke dalam sorga, yaitu untuk supaya kita mengalami kehidupan yang kekal. Ya, jadi
Ini baik, arahan ini untuk hidup kekal itu baik sekali. Nah, namun saudaraku, ternyata untuk memiliki hidup yang kekal itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tidak sebatas hanya sebuah ucapan saja, saya mau hidup kekal. Tidak. Tetapi ada hal yang kemudian yang harus dilakukan oleh manusia untuk mencapai hidup yang kekal itu tadi. Dan kalau kita kembali kepada firman Allah di dalam bacaan kita pada saat ini, bahwa kekekalan itu hanya akan kita miliki kalau kita memiliki Dia, yaitu Allah. Tentu Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita tahu, supaya kita mulai membangun iman kita atau kepercayaan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus, yang ternyata hanya lewat Dia kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, dengan tegas dikatakan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Garis bawahi kata di situ, artinya hanya di dalam percaya kepada Kristus kita memperoleh hidup yang kekal, karena Kristus tidak membinasakan. Nah, ini senada juga dengan apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa Yesus menyatakan Dia jalan, kebenaran dan hidup. Ya, garis bawah kata hidup lagi di situ. Bahwa tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Kata aku dipakai di situ, menunjuk kepada Yesus. Ya. Jadi ini tidak bisa dibantah Bapak Ibu Saudaraku. Ini tidak bisa kita tolak dengan paradigma yang kita lahirkan dari pengetahuan kita. Ya. Hanya karena kita pintar lalu kita katakan bahwa saya bisa memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal di luar dari Yesus. Ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena dalam seluruh catatan yang tertulis atau pesan lisan yang disampaikan oleh manusia, termasuk para nabi, malaikat dan orang-orang pintar, tidak ada yang menegaskan bahwa dirinya itu jalan menuju hidup yang kekal. Tidak ada. Mau di buku apapun, mau di kitab apapun, dan ini saya sudah pernah katakan di khotbah-khotbah sebelumnya, itu hanya kita temukan di dalam Injil. Firman Allah dalam Yohanes 14 ayat 6 itu tadi, bahwa hanya Yesus yang berkata, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa, artinya tidak seorang pun akan memperoleh hidup yang kekal kalau tidak melalui aku. Yesus, kata aku, di situ menunjuk kepada Yesus. Ya. Jadi jangan kita mencoba untuk membangun paradigma yang kita lahirkan dari pengetahuan kita untuk membelokkan pengertian ini. Justru dengan pengetahuan yang ada, kita semakin membenarkan perkataan firman ini. Karena kalau kita kembali kepada Amsal 1 ayat 7a, dikatakan di sana, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya ketika Bapak Ibu dan saya punya pengetahuan, kita semakin takut akan Tuhan. Bukan kita semakin mencari sisi benarnya, ya, untuk kemudian bisa menyalahkan kata firman ini seperti yang selalu dilakukan oleh orang-orang Farisi. Dia terus membantah kata firman hanya karena mereka berkiblat kepada kitab Musa atau hukum Taurat yang jelas-jelas bahwa Yesus datang menyempurnakan itu. Dan itu sudah dinubuatkan para nabi sebelum Yesus lahir lewat peristiwa reinkarnasi. Nah, ketegasan ini juga saudaraku dikatakan dalam bacaan kita, ayat 13 dikatakan begini, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, ya,
Tidak lain nama anak Allah itu Yesus Kristus, ya. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Artinya kalau kita percaya kepada anak Allah yaitu Yesus Kristus, ya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ini satu ketegasan yang harus kita terima, saudaraku. Bisakah kita bayangkan 2000 tahun, ya, yang lampau sampai hari ini sudah 2021, manusia terus mencari dan mencari titik benar memperoleh selamat, ya, sampai ada yang datang dengan bahasakan dia nabi, dia rasul, dia Mesias dan seterusnya, dengan mengambil alih nama Tuhan Yesus, ya, menggantikan nama Tuhan Yesus dengan ajaran-ajaran dia. Tidak ada sesuatu yang dilahirkan oleh mereka di luar dari Yesus itu menunjukkan kekekalan. Semua ada masanya. Walaupun di konteks itu dia menjadi sesuatu yang hangat, ya, hangat atau santer dibicarakan, sesuatu yang besar, ya, bisa mempengaruhi, tapi ada masa kemudian dia lenyap, dia hilang, karena memang dia bukan sesuatu yang kekal. Tapi bicara Yesus ini tidak pernah pudar dari waktu ke waktu, ya. Dia selalu menjadi topik yang betul-betul diceritakan dalam sebuah kisah yang nyata, yang real, ya. Catatan sejarah mengungkapkan itu bahwa tidak ada yang bisa menyangkal kalau Yesus pernah ada. Lewat peristiwa reinkarnasi tentunya, lahir, hidup, menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu catatan-catatan yang tidak bisa dihapus sampai hari ini. Makanya ketika kemudian kita orang percaya, katakan begitu, anak-anak Tuhan, memperingati hari kematian, ada juga hari kebangkitan, ada juga hari kenaikan. Itu sesuatu yang diterima. Tapi ada yang tidak percaya, artinya tidak ada yang bisa hapus itu. Karena itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya, jadi sudahlah Bapak Ibu Saudaraku, apapun keadaan kita, dalam situasi apapun yang terjadi pada hidup kita, jangan tinggalkan Yesus, ya. Karena semakin kita keluar dari Yesus, kita semakin terpuruk, kita semakin tidak berdaya, dan akhirnya kita binasa, ya. Yohanes 3 ayat 16 tadi, hidup dalam Yesus itu kita tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, gitu, ya. Nah, kalaupun juga kemudian kita berjuang di luar dari Yesus, kita mendapatkan sesuatu yang perfect, katakan begitu, di dunia, tapi sesudah di dunia kita dilupakan oleh Allah, kita dicampakkan oleh Allah. Apa artinya? Karena menurut saya hidup di dunia ini sementara, bukan selamanya. Sesudah di dunia itu yang selamanya, gitu. Kenapa kita tidak siap untuk bersusah-susah dahulu karena beriman kepada Kristus, lalu nantinya kita mendapatkan kebahagiaan sempurna? Ya, seperti cerita di dalam kitab Injil Lukas, ya, pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai 34 tentang Lazarus dan orang kaya. Jelas sekali di situ, saudaraku, bahwa ada dua kisah hidup manusia di dunia dan di akhirat, ya. Tidak bisa dipungkiri itu, karena tidak ada manusia yang tidak mati, ya. Semua akan mengalami itu. Jadi saya pikir ini baik sekali, supaya kita terus mau berjuang untuk memperoleh hidup yang kekal, seperti tema kita katakan, hidup yang kekal. Dan kita aminkan hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Berjuanglah untuk apapun yang Bapak Ibu ingin raih, miliki, kebahagiaan seperti apapun yang Bapak Ibu ingin rasakan, berjuang untuk itu. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Kalaupun dalam perjuangan yang ada ternyata kita menderita, kita kehilangan kebahagiaan itu, ya, karena mungkin difitnah, dianiaya, ditinggalkan sendirian dan seterusnya, tidak apa-apa. Nikmati terus dengan Tuhan Yesus. Jangan kita bilang Tuhan Yesus tidak berpihak kepada kita, tidak.
Karena keberpihakan Tuhan Yesus kepada kita itu bukan selamanya bisa dibuktikan di dunia. Tapi ketika kita meninggalkan dunia ini, yaitu kita dibawa oleh Allah ke sorga. Jadi jangan meminta kita mendapatkan di dunia ini. Kalau Tuhan bilang kita harus menderita karena dia di dunia ini, why not? Kenapa tidak? Biarin aja. Kita tetap bersyukur seperti Ayub, bersyukur seperti Daud, bersyukur walaupun dia menjadi raja tapi dia teraniaya secara batin karena dikejar, diancam oleh Saul dan seterusnya. Ya, dia tetap bilang firman pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Ya, jadi mari saudaraku, di masa-masa sulit sekarang ini bukan karena pandemi saja tapi juga banyak hal yang terjadi di kehidupan manusia di dunia ini. Ya, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu mau dilupakan orang, mau ditinggalkan orang, mau disakiti orang, silakan saja. Tapi tetap bernaung dalam iman kepada Tuhan Yesus. Karena dia jawaban dari semuanya. Ya, dia jawaban. Dia yang akan memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Dan pada akhirnya ketika dia melihat kita tidak mampu lagi menghadapinya, dia akan memanggil kita untuk menerima kemuliaan. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia sahabat sejati kita. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Allah kekekalan bagi kita. Dan itulah kehidupan kekal bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena lewat firman hal Allah di pagi ini Kau berikan pengertian kepada kami bahwa kami harus berjuang tetap dengan Engkau dalam situasi apapun. Terdesak, menantang, bahkan di saat kalah pun kami tidak meninggalkan Engkau. Sehingga Tuhan, kemenangan itu akan datang sendiri pada kami dengan cara Tuhan, entah di dunia atau mungkin sesudah di dunia. Yang pasti Tuhan, Engkau akan berikan kemenangan itu kepada kami. Engkau akan berikan kehidupan yang kekal kepada kami ketika kami setia kepada-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon di tengah kelebihan, kekurangan kami, tetap tuntun langkah kami, agar kami tetap fokus hanya menyembah Engkau dan mempermuliakan nama-Mu dalam hidup kami, di rumah tangga kami, di keluarga besar kami, di tempat kerja kami, dalam pergaulan kami, atau di mana saja kami berada. Berkati kami terus baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.